Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada halaman 26 beliau menerangkan tentang hukum salat malam di bulan Ramadan. Nah, di antara sesuatu yang paling menyejukkan bagi orang-orang yang beriman datangnya bulan Ramadan, yaitu ditegakkan salat malam atau yang dikenal dengan salat tarawih. Dalam sekian banyak ayat Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mereka menghidupkan malam dengan ibadah. Dalam surah Al-Furqan yang artinya dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Demikian yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat As-Sajdah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, dari dua ayat yang telah kita sebutkan artinya menunjukkan kepada kita bahwasannya dari sifat-sifat penghuni surga, sifat-sifat orang-orang yang akan mendapatkan kenikmatan kelak di yaumul qiyamah, lambung mereka adalah jauh dari tempat tidurnya. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dari Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syukhair rahimahullah. Sebelum beliau tidur, beliau membaca ayat Al-Qur'an. Ketika beliau sampai dari sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dari penghuni surga, beliau berkata, sesungguhnya aku tidak mendapatkan diriku dari orang-orang yang disebutkan sebagai penghuni surga. Namun ketika aku membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan dari sifat-sifat penghuni neraka, maka aku berdoa dan memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat-sifat tersebut. Ini merupakan petir di siang hari untuk kita semuanya, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi acuan bagi kita untuk merasakan bagaimana indahnya bermalam dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, afdhalus salati ba'dal faridah salatul lail. Sesungguhnya salat yang paling mulia setelah salat wajib adalah salat malam. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan juga disahihkan oleh Imam Hakim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyuhan nas afshus salam wa ta'imut ta'am wasilul arham wassallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, terbakarlah salam, bagikan makanan, sambunglah kekerabatan, dan salatlah di waktu malam ketika orang yang sedang tidur, maka kalian akan masuk dalam surga dalam kedamaian. Di antara jenis salat malam itulah salat witir. Minimal salat witir itu dilakukan 1 rakaat dan maksimal adalah 11 rakaat. Dan kita boleh mengerjakan salat witir walau hanya dengan 1 rakaat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man habba ayyutira biwahidatin falyaf'al. Barang siapa yang seseorang yang mengerjakan salat witir 1 rakaat, maka silahkan saja yang mengerjakannya. Dan juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba ayyutira bi thalathi falyaf'al. Barang siapa yang seseorang yang mengerjakan salat witir 3 rakaat, maka silahkan dia mengerjakannya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemudian pada halaman ke-28, boleh menggabungkan rakaat salat witir ini dengan sekali salam. Ini berdasarkan riwayat dari Tahawi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengerjakan salat witir 3 rakaat dengan sekali salam di akhir rakaat. Dan kata beliau juga, boleh juga dilakukan dengan 2 rakaat salam lalu ditambah lagi dengan rakaat ketiga. Dan kemudian salam lagi. Ini berdasarkan riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, dalam salat witir ia mengucapkan salam 2 rakaat baru ditambah 1 rakaat lagi sehingga ia bisa menyelingi dengan menyuruh pembantunya untuk melakukan sesuatu yang dibutuhkan olehnya.
Dan juga kemudian kata beliau, boleh juga mengerjakan dengan 5 rakaat secara langsung tanpa duduk tahiyat dan baru mengucapkan salam pada rakaat terakhir, yaitu pada rakaat yang kelima, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al." Barang siapa yang seorang yang mengerjakan salat witir langsung 5 rakaat, maka silahkan dia mengerjakannya. Dan juga diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu, di mana kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-lail 13 raka'ah yutiru min dzalika bi khamsin la yajlisu fi syai'in minhunna illa fi akhirihinna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat pada waktu malam sebanyak 13 rakaat. 5 rakaat darinya adalah salat witir, di mana beliau tidak duduk tasyahud kecuali pada rakaat yang terakhir. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan potongan ceramah selanjutnya kita masih pada pembahasan hukum salat malam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.